Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Buana 79 ya, dimana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan secara tunai, baik itu penjualan secara tunai maupun pembelian secara tunai. Oke, baiklah, langsung saja. Di sini sudah saya siapkan untuk bukti transaksi tunai ya, dimana untuk transaksi tunai itu pasti ditandai dengan bukti transaksi yang namanya nota kontan. Nah, untuk membedakan ini penjualan tunai atau pembelian tunai, kita tinggal lihat kop dari bukti transaksinya. Di sini saya akan memposisikan diri sebagai PT Marta Buana yang sekarang sedang melakukan aktivitas pembuatan laporan keuangan. Nah, jika ada bukti transaksi, di situ ada nota kontan, kemudian kopnya adalah perusahaan sendiri, itu artinya adalah transaksi penjualan secara tunai. Nah, sebaliknya jika ada bukti transaksi kok di sini ada nota kontan, kemudian kop dari dokumen transaksi adalah perusahaan orang lain, itu berarti adalah transaksi pembelian secara tunai. Oke, baiklah, sekarang kita akan coba bahas satu-satu bagaimana cara menginput transaksi penjualan secara tunai ini ke dalam aplikasi Mayop di sini. Oke, karena penjualan kita langsung masuk ke tab menu sales, lalu masuk ke enter sales. Oke, lalu kita akan masukkan nama customernya di sini, dilihat di dokumen transaksinya. Untuk PT Marta Buana atau perusahaan kita atau perusahaan yang sedang melakukan aktivitas pembuatan laporan keuangan, di sini melakukan aktivitas penjualan secara tunai kepada, di sini ada tulisan nota kontan. Artinya jika kepadanya di sini tulisan kontan atau tunai di sini atau penjualan tunai, berarti kita melakukan aktivitas penjualan secara tunai kepada non customer. Nah, karena kita melakukan aktivitas penjualan secara tunai kepada non customer, maka di Mayop di sini untuk kolom customernya kita buatkan kartu untuk menampung seluruh aktivitas penjualan secara tunai. Ya, di sini nama-nama pelanggannya di sini adalah ada Toko Angel, Benua Jaya, Kemudian Jori dan selanjutnya. Nah, karena kita jualan bukan kepada customer ini, maka kita buatkan kartu khusus untuk menampung adanya penjualan-penjualan yang dilakukan secara tunai. Kita buatkan di sini caranya adalah kita masuk ke customer sini, lalu kita masuk ke new atau pilih menu new ini, lalu kita buatkan di sini penjualan tunai. Oke, ya. Lalu kalau sudah dibuatkan, kita akan coba panggil di sini, masuk customer lagi. Oke, di sini sudah ada kartu untuk penjualan tunai atau kartu yang digunakan untuk menampung setiap adanya transaksi-transaksi yang dilakukan secara tunai. Oke, lalu kita use. Oke, kembali ke termin di sini. Perhatikan, karena di sini penjualan tunai, maka otomatis untuk terminnya kita ganti menjadi COD atau cash on deliver. Oke, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke invoice. Oke, sebelum masuk ke invoice di sini jangan lupa untuk teks inklusifnya kembali kita cek di dokumen transaksinya. Karena harga jual ini belum termasuk pajak ya. Karena harga jual, sekali lagi harga penjualan belum termasuk pajak, maka otomatis untuk teks inklusif nah ini dipastikan tidak terchecklist. Ya, karena jika terchecklist berarti di sini mengasumsikan untuk harga jual ini sudah termasuk pajak. Ya, di sini kita tahu untuk PPN 10% ini dihitung dari nilai penjualannya atau dari harga jualnya. Sehingga harga jual ini belum termasuk pajak. Makanya di sini untuk tag inklusifnya kita hilangkan untuk checklistnya. Oke, kita masuk ke invoice-nya. Invoice-nya kita ambil dari nomor ini. Oke, nomor dokumennya. Di sini ada NK12-1. Kita masukkan untuk nomor ini ke invoice-nya. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya tanggalnya kita masukkan tanggal transaksinya. Oke, di sini tanggal transaksi adalah tanggal 9 Desember. Oke, kita masukkan untuk transaksi tanggal 9 Desember 2018. Oke, lalu customer PO-nya kita lihat karena di sini penjualan tunai, maka otomatis untuk customer PO ini kita kosongkan saja. Oke, walaupun di sini sudah di sini kan otomatis tidak ada untuk customer PO-nya, maka di sini kita kosongkan. Oke, baru kita masuk ke nilai penjualannya di sini. Oke, nilai penjualan di sini kita lihat di dokumen transaksi kita tanggal 9 ini kita menjual 6 unit
untuk Samsung Galaxy Frame dan 10 unit untuk Samsung Galaxy V. Kita masukkan untuk yang Samsung Galaxy Frame 6 unit ini. Oke, kita tap ke kanan. Oke, lalu kita panggil Samsung Galaxy Frame. Oke, lalu kita tap ke kanan lagi, baru kita masukkan harga jualnya. Di sini dijual untuk Samsung Galaxy Frame adalah 800.000. Kita masukkan ke sini 800.000. Ya, lalu kita tap ke kanan. Oke, lalu kita masukkan untuk yang kedua. Yang kedua kita jual untuk 10 unit. Oke, untuk Samsung Galaxy V 10 unit, tap ke kanan. Oke, tap lagi untuk memanggil data persediaannya. Kita klik untuk Samsung Galaxy V use. Oke, lalu kita tap ke kanan lagi, baru kita masukkan nilai harga jualnya. Di sini kita jual untuk Samsung Galaxy V itu adalah 900.000. Kita masukkan. Oke, lalu tap ke kanan. Perhatikan di sini jika sudah kita masukkan penjualannya di sini 6 unit dan 10 unit, maka diketemukan di sini total penjualannya adalah 13.800.000. Kita lihat di sini apakah di invoice kita sudah sesuai 13.800.000. Oke, sudah sama. Lalu perhatikan di sini di bawahnya ada diskon 2%. Ya, diskon 2% dari penjualan ini, sehingga nilai diskonnya adalah 276.000. Kemudian harga setelah diskon ini ketemu subtotal adalah 13.524.000. Oke, diskon ini kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, setiap adanya penjualan kita kenakan kita berikan 2% diskon. Oke, yang di sini juga kita masukkan 2%. Oke, sehingga setelah kita masukkan diskon 2%, maka di sini ketemulah subtotal setelah adanya diskon itu adalah 13.524.000. Ini sudah sesuai dengan harga setelah diskon 13.524.000. Lalu di sini ada PPN 1.352.400. PPN ini otomatis akan terisi di mayop di sini di kolom teks ini 1.352.400. Ini sudah sesuai ya, 1.352.400. Kemudian di sini ada jasa pengiriman atau freight collected ya, itu 135.000. Nah, untuk jasa pengiriman atau biaya pengiriman barang ini kita masukkan di kolom freight sini. Oke, kita masukkan nilainya di sini adalah 135.000. Kita masukkan di sini 135.000. Oke, lalu kalau sudah kita tap ke bawah. Sehingga di sini keluarlah total ya, total keseluruhan adalah 15.011.400. Ini mestinya sudah sesuai dengan total jumlah di sini. 15.011.400. Oke, sudah sesuai. Oke, di sini karena ini adalah penjualan tunai, maka kita perhatikan untuk total penjualan adalah 15.011.400. Untuk balance due itu sejumlah yang sama 15.011.400. Nah, karena ini penjualan tunai, maka kita untuk kolom paid today ini tuliskan sejumlah yang ada di total amount ini. Oke, sekali lagi karena ini penjualan tunai, maka kolom paid today itu diisi dengan sejumlah total amount ini, yaitu 15.011.400. Lalu kalau sudah kita tap ke bawah, maka perhatikan di sini untuk kolom balance due ini 0. Artinya dengan adanya penjualan tunai atau dengan adanya diterima sebesar 15.011.400 dari total penjualan, maka otomatis di sini tidak akan ada jumlah piutang yang muncul. Ya, seperti itu jika ada transaksi penjualan secara tunai. Jadi untuk membedakan antara penjualan tunai dan penjualan kredit hanya di kolom paid today. Jika ada penjualan kredit, maka kolom paid today ini dikosongkan. Artinya kita tidak menerima adanya dari transaksi penjualan tunai, tidak menerima uang dari adanya transaksi penjualan secara tunai, sehingga di sini muncul total piutangnya. Nah, karena penjualan tunai, maka kolom paid today ini diisi sejumlah total amount. Nah, sehingga pada saat itu kita menerima langsung uang sejumlah dari total penjualan yang ada di total amount ini, sehingga untuk balance due kosong, tidak ada nilai piutang di sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Ya, seperti itu kira-kira jika ada transaksi penjualan secara
tunai. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke transaksi pembelian secara pembelian secara tunai seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah saya siapkan untuk pembelian secara tunai. Oke, saya ulangi lagi. Tunai itu akan ditandai dengan bukti transaksi yang namanya nota kontan. Nah, untuk membedakan ini pembelian atau penjualan, kita lihat kopnya. Kita memposisikan diri sebagai perusahaan PT Marta Buana. Nah, karena ini pembelian tunai, maka di sini nota kontan kopnya perusahaan orang lain. Artinya, kita membeli barang secara tunai kepada PT Gayatri. Oke, sekarang bagaimana jika ada transaksi pembelian secara tunai? Ini menginputnya ke dalam Mayop. Caranya adalah, oke, kita kembali ke Mayop. Karena pembelian berarti kita masuk ke menu purchase atau tab menu purchase, lalu masuk ke enter purchase. Oke, seperti itu. Lalu kolom supplier ini diisi kepada siapa kita membeli barang di sini. Oke, di sini kita membeli barang secara tunai atau PT Marta Buana membeli barang secara tunai itu kepada PT Gayatri. Oke, berarti di sini untuk kolom supplier ini kita panggil atau kita isi dengan PT Gayatri. Oke, lalu terminnya di sini karena ini adalah tunai, maka terminnya kita ganti dengan COD. Oke. Lalu kembali lagi sini tag inklusifnya pastikan di sini dilihat dulu. Karena pembelian barang atau harga beli ini belum termasuk pajak, artinya ternyata pajak dihitung dari harga jualnya, ya. Jadi harga beli dari harga belinya, maka otomatis harga pembelian ini yang 600.000 ini belum termasuk pajak. Makanya di sini dipastikan untuk teks inklusifnya ini jangan sampai terchecklist seperti itu. Oke, lalu kemudian kita masukkan ke nomor purchase-nya atau nomor bukti transaksinya. Di sini untuk purchase-nya nomornya adalah L14/12. Ini kita letakkan di sini. Ya, di sini. Lalu tanggalnya kita lihat di sini untuk tanggal transaksi pembelian tunainya adalah 13 Desember. Kita masukkan ke sini. Tanggal 13 Desember. Ya, seperti ini tahun 2018. Oke, supplier invoice-nya kosongin karena ini ada transaksi tunai. Langsung kita ke nilai pembeliannya. Di sini kita membeli secara tunai kepada PT Gayatri itu 22 unit untuk Samsung Galaxy Frame dan 20 unit untuk Samsung Galaxy V. Sekarang kita masukkan nilai total jumlah pembeliannya di sini. Kita masukkan yang pertama adalah 22 unit. Tap ke kanan, tap lagi. Oke, di tap lagi untuk memanggil daftar persediaannya. Yang pertama kita akan beli untuk Samsung Galaxy Frame ini. Oke, lalu tap ke kanan lagi, baru kita masukkan nilai pembelian atau harga pembeliannya di sini. Oke, di sini membeli kita untuk Samsung Galaxy Frame adalah 600.000 per unitnya. Kita masukkan 600.000. Oke. Yang kedua, kita masukkan yang kedua adalah 20 unit ya untuk Samsung Galaxy V. 20 unit. Oke, tap ke kanan, tap lagi. Oke, tap. Kita ambil untuk Samsung Galaxy V. Oke, lalu tap ke kanan lagi, kita masukkan harga pembeliannya di sini. Harganya masih sama 600.000. Ya, 600.000. Tap ke kanan. Sehingga total subtotal pembeliannya adalah 25.200.000. Kita lihat di sini subtotalnya apakah sudah sesuai. 25 juta di sini ya. Totalnya 25.200.000. Oke, lalu kita masukkan PPN-nya di sini. 10% PPN ya, kita sudah otomatis sudah terhitung ya, 2.520.000 itu 10% dari total penjualan ini. Kita lihat 2.520.000 sudah sesuai. Oke, kalau sudah di sini tidak ada beban angkut ya, kosong beban angkutnya, tidak ada beban angkut. Oke, lalu kemudian di sini total amount-nya adalah 27.720.000, ini total penjualannya. Oke, karena ini transaksi tunai, sekali lagi karena ini transaksi tunai, maka di kolom pay today ini kita isikan sejumlah yang ada di total amount yaitu 27.720.000. Lalu tap ke bawah sehingga untuk balance due-nya kosong. Artinya kosong berarti tidak ada hutang dagang karena kita sudah membayar secara langsung kepada PT Gayatri sejumlah total pembeliannya.
Oke, jika sudah seperti ini baru kita rekod. Oke. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, saya rasa cukup mudah ya untuk adanya transaksi yang dilakukan secara tunai baik penjualan maupun pembelian. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai retur atau pengembalian barang atas barang yang kita beli dan barang yang kita jual. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.